Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inovia Indah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Yang pertama ada konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata mano yang berarti tangan. Manus yang berarti bekerja berkali-kali menggunakan tangan, dan agree yang berarti melakukan sesuatu. Jadi, manager yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan. Inti manajemen merupakan penerapan dari prinsip manajemen pada umumnya. Kekhasan manajemen pendidikan ada 3. Yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan prosesnya, dan yang ketiga berdasarkan orientasinya. Kemudian ada fungsi manajemen pendidikan, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Ada yang dinamakan pertama planning, yaitu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Yang kedua ada organizing, yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, dan wewenang serta tanggung jawab terhadap terciptanya suatu organisasi. Yang ketiga ada activating, yaitu tindakan mengusahakan agar seseorang atau kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah controlling, yaitu proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab manajemen. Ini berpusat pada kepala sekolah. Tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan PBM atau tempat di mana terjadi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid sebagai penerima pembelajaran. Kemudian indikator keberhasilan KEPSEK atau kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, keinginan dan harapan untuk menjadikan sekolah yang dipimpin dengan lebih baik. Yang kedua, kecenderungan berinisiatif. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah memiliki kemauan untuk tidak ditenggelamkannya oleh lembaganya. Selanjutnya adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, di mana super berarti di atas, sedangkan vision adalah penglihatan. Jika diartikan, maka supervision dapat pula dimaknai sebagai melihat dari atas. Namun secara harfiah sebagai kegiatan melihat orang lain dari atas, namun lebih kepada makna mengawasi orang lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi ke orang yang memiliki jabatan lebih rendah. Supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atas terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahannya. Model supervisi, supervisi konvensional atau supervisi tradisional yang cenderung untuk mengadakan inspeksi. Yang kedua ada supervisi ilmiah. Pendekatan ilmiah dengan supervisi pengajaran dilandasi oleh suatu asumsi bahwa suatu pengajaran akan meningkatkan efisiensinya. Yang ketiga supervisi klinis, yaitu supervisi berbasis permintaan atau kebutuhan guru. Dan yang terakhir adalah supervisi artistik. Pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep-konsep teori sistem. Kedua, pendidikan nasional. Suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup. Suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur. Sistem pendidikan merupakan
Perangkat sarana yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lain, dan dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang membutuhkan nilai-nilai yang sama dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian bidang garapan manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen kurikulum dan pembelajaran, di mana manajemen ini mengatur dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah manajemen pendidikan, di mana manajemen ini mengatur kegiatan akademik dan non-akademik peserta didik di sekolah. Yang ketiga ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu di mana untuk mengatur atau mengevaluasi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu mengatur atau mengevaluasi sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian selanjutnya ada manajemen pembiayaan atau keuangan, di mana manajemen ini mengatur anggaran atau dana sekolah. Kemudian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu mengatur atau mengevaluasi program kegiatan sekolah dan masyarakat. Kemudian ada manajemen budaya dan lingkungan sekolah, di mana mengatur pengembangan budaya dan lingkungan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah budaya sekolah. Pengertian budaya keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya melalui belajar. Budaya sekolah. Budaya sekolah berkembang bersama dengan sejarah sekolah. Wujudnya dalam bentuk norma, nilai-nilai, keyakinan, tata upacara, ritual, tradisi, mitos yang dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah. Karena perbedaan tingkatan keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah telah menyebabkan sekolah memiliki tradisi berbeda-beda. Selanjutnya budaya sekolah. Kekuatan budaya sekolah. Penguasaan pengetahuan baru dapat mengubah budaya. Namun, jika tidak dikontrol, budaya dapat mengambil alih kendali perubahan dan dapat terjadi langkah pembaharuan. Ditarik kembali ke budaya organisasi yang ada. Perubahan pun akhirnya berhenti. Prinsip budaya sekolah. Budaya merupakan norma, nilai, keyakinan, ritual, gagasan, tindakan, dan karya sebagai hasil belajar. Perubahan budaya mencakup beberapa proses, yaitu pengembangan norma, nilai keyakinan, dan tradisi sekolah. Untuk mengubah budaya sekolah diperlukan pemimpin yang inspiratif dan inovatif. Mengembangkan budaya sekolah memerlukan ketekunan, keharmonisan, dan perjuangan. Mengembangkan organisasi pembelajaran. Pengembangan budaya sekolah. Prinsip pengembangan budaya sekolah makin kuat pemahaman, keyakinan, dan kepatuhan warga terhadap norma dan nilai-nilai sekolahnya, makin tinggi kebanggaan terhadap sekolahnya. Rasa persatuannya makin menguatkan motif berprestasi dan daya belajarnya. Karakter pengembangan budaya sekolah dan model tindakan. Kepala sekolah yang efektif mendukung pengembangan budaya sekolah. Yang pertama, visioner. Yang kedua ada pemimpin partisipatif. Yang ketiga, inovatif. Keempat, membangun persepsi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerjasama pendidik secara formal dan non-formal. Kemudian model tindakan. Ada 3, yaitu menyepakati slogan yang dilandasi norma dan nilai semangat, kekompakan, dan berprestasi. Kemudian memasukkan gerakan peduli perkembangan. Dan yang terakhir adalah melakukan pertemuan berkala untuk mengevaluasi perkembangan budaya sekolah. Kemudian ada kultur sekolah. Kultur sekolah. Pandangan yang holistik merupakan konsep kultur sekolah. Melalui pemahaman kultur sekolah, pimpinan akan memiliki bekal untuk membentuk nilai, keyakinan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun sekolah belajar yang kontinu. Deal and Peterson.
mengatakan kultur sekolah adalah pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Sedangkan Slope dan Smith mengatakan bahwa kultur sekolah adalah pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai keyakinan, seremonial, ritual, dan tradisi, serta mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Kemudian ada tripologi kultur sekolah. Yang pertama ada formal. Sekolah tradisional dengan penekanan pada disiplin. Yang kedua sekolah sejahtera, yaitu bahagia berpusat pada siswa. Kemudian sekolah yang panas, harapan sangat tinggi. Kemudian sekolah perjuangan, yaitu penekanan pada kontrol dasar, harapan kecil, dan moral rendah. Kemudian ada peningkatan kultur sekolah. Yang pertama dimensi struktural, pelatihan, penata ulang berbagai komponen, pengaturan, peraturan, orientasi kurikuler, dan sebagainya. Yang terakhir ada dimensi kultural. Perubahan berasal dari dalam lembaga dan perubahan perilaku nyata dalam aksi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.